Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video resum materi manajemen produksi dari pertemuan 2 sampai dengan 14. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Ardila dengan NIM 4012110025 dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Materi yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup manajemen produksi. Fokus pada manajemen produksi ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu people atau sumber daya manusia yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu plants, tempat di mana dia itu memproduksi barang atau jasa yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu parts atau bagian faktor input untuk menjadikannya output seperti skill, modal, dan juga uang. Kemudian yang keempat yaitu adalah proses atau teknologi yang akan digunakan. Kemudian yang kelima yaitu planning dan control system, yaitu prosedur yang dijalankan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan produksi itu sudah sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen produksi, yaitu yang pertama ada aspek struktural, yaitu berupa input yang akan ditransformasikan sesuai kriteria produk yang digunakan, yaitu memperoleh dari input dijadikan proses, kemudian dijadikan output. Untuk inputnya sendiri yaitu seperti material, tenaga kerja, dana, mesin, informasi. Untuk output yang akan dihasilkan yaitu berupa produk, limbah, dan juga informasi. Selanjutnya yaitu ada aspek fungsional. Aspek fungsional ini yaitu input harus sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek lingkungan, yaitu output bisa ramah lingkungan. Artinya dari hasil-hasil yang akan digunakan itu bisa membuat ramah lingkungan dan juga bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitar tempat produksi kita. Kemudian ada keputusan manajemen produksi, yaitu ada 4, yaitu pengembalian keputusan atas peristiwa yang pasti, kemudian keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko, kemudian yang ketiga ada yang tidak pasti, kemudian yang keempat ada yang tidak timbul karena pertentangan dengan keadaan lain. Selanjutnya yaitu materi tentang perencanaan produksi. Fungsi perencanaan yaitu untuk menjamin perencanaan produksi dan penjualan tetap konsisten sesuai dengan rencana strategi dari perusahaan. Lingkungan seperti proses kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas. Kemudian juga ada tahapan perencanaan yaitu permintaan produk. Kemudian yang kedua ada penentuan pilihan potensi produk, ketiga pemilihan metode produksi, yang keempat pengendalian dan pemantauan produksi, yang kelima penyesuaian dan evaluasi. Materi yang ketiga yaitu proses produksi. Faktor produksi sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama SDA atau sumber daya manusia, yaitu berupa bahan baku yang ada di alam sekitar lingkungan kita ini. Kemudian yang kedua yaitu ada SDM, sumber daya manusia tenaga kerja itu yang terlatih, terdidik, dan tidak ada yang keduanya. Kemudian yang ketiga itu ada modal. Berdasarkan jenisnya, modal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu modal abstrak atau tidak nyata secara kasat mata atau tidak berwujud seperti merek dagang dan juga nama baik. Kemudian ada juga modal nyata, yaitu yang bisa dilihat secara nyata seperti uang. Berdasarkan kegunaannya, modal sendiri ada 2 juga, yaitu yang pertama modal tetap atau bisa digunakan berulang-ulang seperti mesin, kantor, dan juga gedung. Kemudian modal bergerak, yaitu
modal yang habis pakai kemudian langsung diganti lagi seperti bahan baku. Cara mengatasi yang dikendalikan oleh faktor produksi yaitu seorang leader itu mengawasi dan tidak hanya diam saja. Kemudian yang kedua yaitu manajer produksi tidak hanya diam. Yang ketiga yaitu memilih bahan baku yang berkualitas. Intinya pada materi ini yaitu bahwa proses produksi yang berjalan dengan baik maka akan menghasilkan output yang baik juga. Strategi manajemen produksi yaitu strategi sendiri memiliki pengertian cara atau alur agar produksi yang kita jalankan itu sesuai dengan yang pertama yaitu sejalan dengan visi misi, yang kedua yaitu strategi pemasaran, yang ketiga yaitu karakteristik pelanggan, dan yang keempat itu karakteristik pemasok. Memanage bahan baku yang bagus dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menggunakan TQM, Total Quality Management, memastikan bahwa kualitas dari produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua yaitu menilai perubahan pasar, kaitannya yaitu dengan permintaan pasar yang berubah-ubah dan juga pengelolaannya itu dengan baik. Selanjutnya yaitu materi pengendalian manajemen produksi. Pengendalian manajemen produksi yaitu dari segi definisi, yang pertama prosedur pemutakhiran dan tindakan koreksi. Yang kedua yaitu kemampuan perusahaan untuk menggunakan umpan balik selama proses produksi yang dikaitkan dengan perencanaan. Yang ketiga yaitu teknik pengontrolan untuk mencapai kinerja produksi sesuai dengan rencana. Dari segi elemen yaitu yang pertama kualitas dan kuantitas bahan baku, yang kedua ketersediaan bahan baku dan peralatan, yang ketiga kapasitas tenaga kerja, peralatan dan juga mesin, yang keempat penentuan waktu pelaksanaan produk ke pasar. Keuntungan pengendalian produksi. Dengan kita melakukan pengendalian produksi ini maka kita akan memperoleh manfaatnya yaitu yang pertama memperlancar aliran sistem produksi, yang kedua yaitu mengurangi biaya langsung dan juga tidak langsung, yang ketiga mengurangi bahan sisa dan juga limbah, yang keempat sumber daya efektif, yang kelima produksi juga efektif, yang keenam pemasok bahan baku secara teratur dan tepat waktu, yang ketujuh barang setengah jadi dan juga barang jadi. Dilakukan quality control untuk mengecek apakah barang yang kita hasilkan itu sudah sesuai dengan standar. Yang kedelapan yaitu pendistribusian itu bisa aman dan juga terjamin. Manajemen biaya produksi. Biaya sendiri yaitu pengeluaran pada proses produksi yang digunakan untuk tenaga kerja, pengembangan, pelatihan, dan juga aset baru. Cara mengelola biaya produksi sendiri yaitu yang pertama kita tetap harus memperhatikan faktor produksi yang ada 3 tadi yaitu SDA, SDM, dan juga modal. Kemudian yang kedua yaitu kita menggunakan fungsi manajemen yang ada 4 yaitu planning, dan di planning kita itu harus memperhatikan segmentation, targeting, dan juga positioning dari produk kita. Kemudian yang kedua ada organizing yaitu struktur organisasi. Actuating yaitu arahan biaya itu apakah sudah sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang keempat itu ada controlling yaitu mengontrol bahwa biaya-biaya produksi itu sudah sesuai dengan fungsinya. Kemudian keuntungan dari kita mengolah manajemen biaya produksi yaitu yang pertama meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang kedua efisiensi faktor-faktor produksi, kemudian yang ketiga produk bisa diterima dengan baik, yang keempat permintaan pasar, yang kelima kualitas produksi meningkat. Analisis kelayakan produksi.
Analisis kelayakan produksi yaitu menentukan layak tidaknya suatu perusahaan untuk dijalankan. Jika layak, maka dapat dipertimbangkan lagi. Kemudian jika tidak layak, dilakukan analisis faktor produksinya, yaitu permintaan pasar juga dan juga kualitas produk. Keuntungan kelayakan produksi yaitu yang pertama, meminimalisir resiko. Kemudian yang kedua, peningkatan efisiensi produk. Yang ketiga yaitu kapasitas produksi yang ada dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga modalnya. Yang keempat yaitu biaya, yaitu membantu perencanaan finansial. Pengelolaan risiko produksi. Pengelompokan risiko sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama risiko dinamis, yaitu terjadi akibat perubahan situasi perekonomian seperti fluktuasi tingkat harga, perubahan selera konsumen, dan juga yang di dalamnya itu termasuk ada risiko manajemen, risiko pasar, dan juga risiko inovasi. Yang kedua yaitu risiko statis, yaitu yang terjadi dalam kondisi ekonomi yang statis, yang di dalamnya ada risiko murni. Risiko murni sendiri yaitu risiko yang bersifat alamiah seperti banjir, kebakaran, tsunami, longsor. Sedangkan risiko spekulatif yaitu terjadinya untung dan juga rugi. Tujuannya yaitu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan fatal yang merugikan perusahaan. Tahapan pengelolaan risiko produksi yaitu ada 3. Yang pertama, kita itu mengidentifikasi risiko tersebut. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Etika dalam manajemen produksi. Etika dalam manajemen produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Etika dalam produksi ini lebih menekankan kita untuk selalu memproduksi barang atau makanan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi untuk semua orang juga. Fungsi utama sumber daya manusia dalam manajemen produksi antara lain yaitu untuk perencanaan dan perekrutan, pengembangan dan pelatihan, motivasi dan kesejahteraan, serta membangun hubungan yang baik dengan serikat pekerja, serta menyelesaikan konflik yang terjadi antara karyawan dan juga manajemen. Strategi manajemen produksi adalah serangkaian tindakan yang diambil perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksinya dan mencapai tujuan bisnisnya. Manajemen kinerja dan juga evaluasi produksi. Manajemen kinerja yaitu proses pengelolaan sumber daya yang bertujuan pada kinerja dengan melakukan proses komunikasi dengan terbuka dan berkelanjutan melalui penciptaan visi bersama serta pendekatan strategis yang menjadi penggerak dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam proses pengubahan bahan mentah menjadi produk yang jadi, penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi hasil produksinya sebelum dipasarkan, untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Perusahaan harus menetapkan standar kualitas yang jelas. Evaluasi produksi menjadi kegiatan yang penting untuk memonitoring cacat produksi di perusahaan, mengidentifikasi penyebab kesalahan, dan segera melakukan perbaikan. Itu tadi pemaparan materi dari pertemuan 2 sampai dengan yang 14. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.